Terungkap alasan Wiga Kurnia Putri guru honorer di Banyuwangi ikhlas digaji 200.000 per bulan. Biaya SPP muridnya pun sangat murah, yakni Rp5.000. Wiga Kurnia Putri memilih menjadi profesi guru sebagai ladang pahala. Tak ayal kini aksinya pun menuai pujian dan jadi kisah inspiratif bagi warganet. Derita guru honorer, masalah upah rendah hingga kurangnya dukungan pemerintah. Apakah demikian? Apakah guru honorer merupakan bukti dari rendahnya kesejahteraan guru, di mana gaji mereka jauh lebih rendah dibanding guru yang berstatus ASN, dan apa solusinya? Untuk membahasnya kami terhubung dengan praktisi pendidikan dari Forum Tabayun, Bung Fajar Afifuddin. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kiai, terkait kisah Wiga Kurnia Putri yang viral ikhlas digaji 200.000 per bulan. Kondisi sekolahnya memprihatinkan dan tak layak. Di balik semua penderitaan guru honorer, salah satu skill utama yang khas dimiliki guru adalah kesabaran. Jika dibandingkan kita juga menyimak berita, solidaritas hakim Indonesia pun mengeluh, juga ada data yang mengatakan paling minimal itu 16 juta. Nah, ini 16 juta per bulan mengeluh. Gimana yang 200.000 gitu pakai? Ini bagaimana tanggapan Anda pakai? Iya, em, yang pertama ya di dalam atau di tengah-tengah satu kondisi yang tidak ideal itu pasti muncul sebuah miracle ya, muncul sebuah keajaiban dari sisi personal, dari sisi personal pasti ada sesuatu yang apa itu anti mainstream. Jadi dalam dunia pendidikan itu banyak ya guru-guru yang masih masih apa tulus gitu ya, masih tulus. Memang mempunyai jiwa yang mengabdi. Itu banyak kita jumpai di daerah-daerah ya. Mulai dari guru-guru ngaji yang motivasinya semata-mata untuk berbakti. Motivasinya semata-mata untuk mengabdi kepada kemanusiaan. Nah, ini masih banyak sebetulnya kita jumpai yang semacam itu. Nah, sayangnya em, apa kompetensi personal yang semacam ini ternyata tidak mendapat support yang memadai dari negara. Nah, ini problemnya sebetulnya di situ, ya, di situ itu. Banyak sekali saudara-saudara kita itu yang memiliki kesabaran, keikhlasan, semangat mengabdi yang sangat tinggi, itu masih banyak. Dan apa di samping itu mereka sebetulnya juga mempunyai kompetensi profesional di dunia apa di bidangnya masing-masing. Kalau dia guru, dia juga memiliki apa kompetensi personal, memiliki kompetensi apa profesional sesuai dengan profesinya. Itu banyak kita jumpai di daerah-daerah. Hanya memang kendalanya itu memang negara ini belum belum sepenuhnya diurus dengan benar, terutama di bidang pendidikan. Demikian, Mas. Baik, juga profesi guru dinilai menjadi salah satu profesi yang beresiko di Indonesia. Makna beresiko di sini kadangkala rentan mengalami eksploitasi bagi kepentingan sekolah maupun yayasan pendidikan. Meskipun terkadang visi dan misi sekolah terkesan memukau dan mulia, biaya SPP yang mahal, namun praktik penyelenggaraannya bermasalah. Bagaimana catatan Anda pakai terkait masalah ini? Iya. Nah, ini gini, sebetulnya di situ ada dua aspek ya. Em, dilihat dari dilihat dari komitmen si guru itu sendiri, sebetulnya sesuatu yang bagus dan perlu diapresiasi. Bahwasanya mereka memiliki keikhlasan, memiliki kesabaran, memiliki pengabdian, jiwa pengabdian yang tinggi dan sebagainya. Namun jika dilihat dari
em, lembaga yang menaungi mereka, ini memang indikasi adanya eksploitasi, memanfaatkan apa nih ya, jargon-jargon agama bahwa namanya orang mengabdi di dunia pendidikan itu harus ikhlas, harus sabar dan sebagainya. Ini memang indikasi ke sana itu ada. Nah, bagaimana ini muncul, problema ini muncul, itu karena memang umat Islam khususnya di dunia pendidikan itu masih ada masalah di dalam menerapkan akad kerja gitu loh. Jadi sebetulnya em, antara guru dan lembaga yang menaunginya itu sebetulnya kan akadnya kerja. Kalau akadnya kerja ya harus betul-betul diperjelas gitu. Ini yang pertama dari sisi akadnya. Kemudian yang kedua dari sisi pelaksanaan akad itu kadang-kadang juga em, apa namanya ada kendala dari kedua belah pihak. Misalkan guru honorer sudah diakoti 1 bulan gajinya 1 juta gitu ya. Nah, dari sisi akad, ketika ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka kedua-duanya memang harus konsisten pada akad yang telah disepakati bersama gitu. Nah, sayangnya jika dilihat dari kenyataan kehidupan yang sebenarnya, ya gaji 1 juta itu ya bisa apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan yang bersangkutan? Ya ini memerlukan studi-studi yang lebih lebih komprehensif sehingga apa bisa menggambarkan sebetulnya berapa kebutuhan em, apa hidup seseorang itu bisa terpenuhi dengan gajinya. Nah ini dari sisi yang kedua, dari sisi penerapannya di lapangan ini kadang-kadang memang em, guru yang bersangkutan juga ada masalah, kemudian lembaga yang bersangkutan juga ada masalah. Nah, jadi di luar persoalan akad tadi itu, ya, yang memang kadang-kadang memang tidak jelas dan ada indikasi dari lembaga itu memanfaatkan akad ini sengaja diambangkan, yang penting ngajar, yang penting itu harus ikhlas dan seterusnya. Nah, ketika ini sudah terjebak dalam dalam pelaksanaannya ini, kedua belah pihak itu akhirnya seperti sulit untuk keluar, untuk mengakhiri. Guru honorernya punya kendala karena sudah merasa ada tanggung jawab, sedangkan lembaga kadang sudah merasa keenaan karena apa? Karena ya ini terkait dengan status sosial sebagai pengelola pendidikan yang wah gitu. Nah, ini harus diselesaikan. Nah, ini harus diselesaikan. Penyelesaiannya harus sistemik, tidak bisa dari sudut pandang gurunya itu sendiri, tidak bisa hanya dari sudut pandang lembaga yang bersangkutan. Nah, memang kedua-duanya bisa problematik ini, Mas Anggi. Sebagaimana kita ketahui bahwa guru merupakan pondasi utama dalam sistem pendidikan yang bertanggung jawab atas pembentukan generasi mendatang yang berpengetahuan luas. Setelah tadi Pak Kiai jabarkan terkait sengkarut permasalahan yang ada, lantas bagaimana solusi konkret menyikapi rendahnya gaji guru honorer yang tadi Pak Kiai sampaikan 1 juta saja kurang, apalagi ini 200.000 rupiah, Bu. Ya Allah. Nah, begini Mas. Em, kalau dalam pendidikan Islam, ya dalam pendidikan Islam, em, negara itu menetapkan bahwa tujuan pendidikan Islam itu kan untuk membangun kepribadian yang Islami, yakni akliyah yang Islamiyah, pemikirannya Islami, dan nafsiyah, pola jiwa, pola tingkah lakunya juga Islami, dan harus menguasai saintek, sains dan teknologi yang dibutuhkan dalam kehidupan. Nah, kalau targetnya untuk itu, maka negara kan otomatis harus mempersiapkan segala sesuatunya. Yang pertama, gurunya.
gurunya harus mempunyai kompetensi untuk mendidik, harus mempunyai kompetensi personal, harus mempunyai kompetensi profesional, dan seterusnya. Nah, untuk menunjang itu semua, negara harus menjamin kesejahteraan mereka, nggak bisa tidak. Nah, dalam dalam apa jika dibandingkan dengan em, masa kejayaan Islam dulu, Khalifah Umar bin Khattab itu pernah menggaji guru itu 15 dinar. Masya Allah. Kalau satu dinar itu 4,25 gram. Jika 1 gramnya adalah 1 juta. Udah ketemu berapa itu 15 dinar. Luar biasa. Nah, ini dari sisi gurunya. Sedangkan dari sisi seluruh sarana prasarana yang diperlukan untuk pendidikan itu, negara juga yang harus menjamin. Nah ini. Lah, persoalannya adalah bisakah negara itu atau em, secara secara rasional mampu tidak negara itu? Nah, harusnya mampu dengan sumber daya alam yang dimiliki, dengan apa namanya kekayaan yang dimiliki itu seharusnya mampu. Sayangnya ya di negeri kita ini em, perhatian untuk ke pendidikan itu masih belum ideal. Sudah begitu sumber dana yang katanya 20% dari APBN atau APBD itu digunakan untuk apa? Untuk pendidikan, ternyata pada kenyataan di lapangan juga em, masih bolong-bolong gitu. Sehingga dari sisi penyediaan gurunya, dari sisi menjamin kesejahteraan gurunya juga bermasalah, dari sisi menyediakan fasilitasnya juga bermasalah. Makanya kita lihat berita yang beredar itu sudah fasilitas apa gedung sekolahnya memprihatinkan, nasib gurunya memprihatinkan. Tapi kita tetap salut, kita tetap apresiasi dalam keadaan seperti itu, si guru itu masih sangat luar biasa semangatnya. Nah, kalau kita menggunakan mafhum muwafaqah, ya, dalam keadaan seperti ini saja, semangat guru masih luar biasa. Apalagi kalau disupport oleh negara dengan kesejahteraan dan fasilitas yang memadai. Insya Allah generasi emas itu akan lebih mudah untuk terwujud. Begitu, Mas. Masya Allah pakai, jadi kalau tadi diterapkan semuanya dengan syariat Islam, insya Allah generasi emas akan terbentuk ya, pakai bukan seperti sekarang generasi cemas yang terbentuk. Kalaulah Betul, guru betul. honorer 200.000 saja sudah semangat luar biasa, nah ini penanggung jawabnya sudah puluhan juta tapi menurut wakil presiden jarang ke kantor gitu pakai. Nah, luar biasa ya, jadi betapa timpangnya. Dan Masya Allah Pak Kiai, mudah-mudahan Pak Kiai senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian juga Mas Anggi dan seluruh pemirsa. Semoga hidupnya senantiasa dimudahkan oleh Allah dan penuh dengan keberkahan. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.